Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sedang ada di Indonesia International Motor Show. Ya, ini adalah IMS 2024 yang mana pagelaran kali ini cukup menarik karena banyak banget mobil yang di-launching di dalam sana. Dan kita bakal ngecek dulu satu persatu booth apa aja yang sedang di-launching. Langsung aja kita bahas di video kali ini. Nah, kalau kalian datang dari pintu masuk bagian tiketing ya, itu udah langsung disambut sama Jimny 5 pintu. Di sini bagian dari test drive-nya, yang mana test drive-nya cukup niat. Ada gravelnya, ada batu-batu, kemudian ada tanjakan, dan di depannya langsung ada show unit ya. Tapi sebenarnya booth-nya juga ada di dalam. Nah, langsung aja kita ke Hall A dulu ya. Yuk, kita jalan. Nah, kita sampai di Hall A dari IMS ini dan pertama kita langsung disambut oleh jajaran Mitsubishi. Ya, di sini cukup banyak Mitsubishi X-Force. Ada 1, 2, 3, 4 yang ditampilkan serta sedikit jajaran Mitsubishi yang lainnya yang ada di sana yang masih juga ditampilkan tuh. Bisa dilihat di sana ya. Mobil listrik K-Car tapi van. Nah, di sana masih ada. Kemudian ada juga Expander, Pajero Sport serta Triton. Itu aja yang ada di line up Mitsubishi. Kita cek booth lainnya. Ya, setelah kita bergeser dari booth Mitsubishi di sebelah sana, di sini ada Suzuki yang lagi melaunching mobil legacy-nya yang bilang di sini ya, Legacy of Adventure Lounge. Yes, Carve Your Pet Legendary nih. Wah, kebalik. Carve Your Legendary Pet. Ya, ini adalah sebuah Suzuki Jimny 5 pintu yang mana ini didatangkan dari India ya. Dan kalau dilihat ke sana sedikit geser, itu masih ada Suzuki Grand Vitara, kemudian juga ada R3 Hybrid dan juga Suzuki XL7 Hybrid. Walaupun begitu, katanya kan di sini akan ada launching dari sebuah mobil lagi dari Suzuki MPV keluarga. Ya, yang sayangnya isu-isunya sih hanya penyegaran semata ya, R3. Kemudian kita beralih ke bagian depannya nih sedikit. Di seberangnya Suzuki kita ada di booth-nya MG dan di sini ada ya jajaran mobil listriknya juga ya. Di sini ada MG ES EV. Ini menarik banget karena bentuknya itu ya. Kalau dilihat ke belakang, wah, station wagon sih ini. Lihat dikit ya dalamnya ya, kita intip nih. Wah, asik banget sih. Joknya udah elektrik ya, udah wajar ya. Tapi yang jelas posisinya rebah banget, rendah banget, dan iya, ini asik banget sih. Sayangnya masih manual untuk pengaturan tilt maupun teleskopiknya. Tapi yang jelas build quality-nya sudah baik banget. Di sini ada ornamen sedikit ya, bukan kulit, tapi banyak seperti jeans yang saya lihat dengan stitchingnya warna biru, persis dengan line yang di sini ini warna biru. Asik-asik nih. Ini perlu review mendalam nanti ya. Ini kita ngeliat dikit aja karena ini masih pembukaan dan ini untuk fuse. Jadi ya nggak ada terang depan ya. Termasuknya nggak ada bagasi untuk di bagian depan. Dan kemudian di sebelahnya ya di sini ada MG ZS EV serta kalau di sana masih ada jajaran MG yang non elektriknya gitu ya. Dan terakhir yang pasti dilihat banget adalah Maxus 9 di sana. Yuk kita lihat ke sana yuk. Ini yang jelas lagi rame banget dikerubungin karena memang ini menariknya sih MPV elektrik ini ya. Nah, ini sih sebuah MPV yang semewah Alphard tapi full elektrik dan mengagetkannya Maxus yang sebelumnya diperkenalkan di tahun lalu mungkin Maxus Miva 9 dan saat ini jadi MG Maxus 9. Nah, coba kita lihat yuk ke dalamnya yuk. Wah, kalau tampilan luarnya nggak ada bedanya sih sama Maxus Miva 9 ya. Secara sekilas gitu, secara desain body, ini persis Maxus tapi sekarang jadi MG. Memang mereka di sananya sendiri sih satu aliansi ya, SAIC gitu ya semuanya. Nah, kita masuk ke dalam sebuah MPV yang cukup mewah tapi elektrik. Posisi mengemudinya sih ya oke, fine. Nggak terlalu MPV loh ini. Jadi nggak terlalu tinggi dan kalau kita atur, pengaturannya sudah elektrik jelas dan rebahnya segini. Wah, ini sih rebah banget. Ini rasa-rasanya ya nyaman-nyamannya masih ke arah Elgrand kali ya dibandingkan dengan Alphard gitu untuk posisi mengemudinya. Yang kalau Alphard mungkin cenderung agak commanding gitu ya. Ya, dan kita lihat aja nih. Wah, ada sebuah layar touchscreen, sunroof, front sunroof. Kalau bisa lihat ke atas nih ya, kalau kita buka. Jadi nggak hanya di bagian belakang dapat panoramic roof, tapi di sini juga ada sunroofnya. Jadi bagian
depan pun nggak dianaktirikan. Walaupun ya kalau di Indonesia mungkin MPV begini ya harusnya pakai driver sih ya orientasinya gitu. Mungkin ini mengakomodir yang ingin membawa sendiri. Di sini ada tempat penyimpanan, kemudian di sini ada wireless charging, dan di sini ada 2 buah kompartemen yang menarik ya karena sifatnya layering gini nih. Di bagian bawah ada tempat gitu, kotak ini seperti ini, dan di atasnya ada lagi layer berikutnya. Di sini ada pembatas, saya pikir akan berfungsi cup holder tapi bukan. Di sini ada tempat HP dengan ada bagian ornamen karetnya. Wow, dan di sini, oh saya pikir masih ada lighternya, enggak. Sudah soket 12 volt gitu aja. Nah, soft opening ya. Bahan kulitnya dong, inilah deh jahitannya ya. Ketupat-ketupatnya detail banget gitu ya. Yuk kita coba ke bagian belakang ya. Ini tempat menikmati sebuah MPV luxury di belakang kali ya. Terlebih ini ya memang untuk sizingnya memang sekelas Alphard gitu ya. Dan di sini, wow, ada meja di sini. Wah, asik banget ya. Mewah banget rasanya. Jadi kayak serasa di kabin first class gitu. Wah, cukup menarik. Di sini bisa dibalikan tapi balikinnya manual ya. Kemudian di sebelah kanan ini ada layar touchscreen untuk mengatur. Ada locknya juga. Nah, ketika dibuka ini ada pengaturan dari kursi kita untuk reclining maupun slidingnya ya. Iya, luar biasa. Dan ada heaternya juga di bagian sini. Jadi ada heat controlnya. Yang jelas di belakang masih dapat panoramic roof. Walaupun ini bukan sunroof ya, tapi cukup lebar ke belakang. Dan ya, karena ini MPV 7-seater, di belakang pun masih ada tempat duduk. Wah, menarik banget. Kita lihat dikit yuk belakang yuk. Nah, lihat nih. Desain lampunya ya. Garnishnya nyambung, walaupun ini hanya garnish. Ini lampu sen dan juga lampu remnya yang LED di situ. Kelihatannya bagus banget sih. Saya suka banget bagian belakangnya. Dan kalau tadi ya dibuka secara elektrik biar kita lihat lebih jelas. Nah, ini kelihatan untuk bagian ruang bagasinya yang cenderung lebih landai. Jadi kita harus ada ekstra sedikit untuk memasukkan barang. Dan di sini ada 1 buah lampu LED untuk menyinari bagian belakang ini. Ini bagian pelipatannya berarti didorong aja ya? Oh iya, didorong aja. Oke, jadinya seperti ini. Jadi nggak betul-betul rata lantai ya. Ya kalau di level ini sih jarang sih. Dan juga bisa kita geser bangkunya di bagian belakang. Sehingga menambah kapasitas ruang bagasi di belakang. Wah. Memang sih bagasi yang sempit ini berdampak banget. Untuk di baris ketiga ini sangat lega untuk mobil ini. Nah, ketahuan dari sini kan? SAIC motor. Makanya MG dan Maxus itu masih di satu aliansi yang sama, sehingga di sini masuknya jadi MG seperti di Thailand sana. Dan di sini sudah pakai pegas. Ya, kalau di sini masih ada tempat penyimpanan di bagian depan yang ditempatkan ini sepertinya alat-alat chargingnya. Jadi masih bisa dipakai di depan untuk bagasi kita. Untuk di sebelah sini ya akses untuk ke aki kita nih kalau dibuka. Tuh, ada akinya yang sedang tercolok listrik ya. Ya lumayan lah, masih ada tempat penyimpanan di depan. Jadi untuk bagian charging itu nggak nyita bagasi di bagian belakang. Ini MPV yang menarik sekali ya, elektrik tapi jangkauannya itu hampir di 500-an ke atas secara spesifikasi. Dan di depannya ini masih ada mobil-mobil combustion engine ya. Ya, line up dari MG, dari mulai ada MG ZS, kemudian juga ada sedan yang ya kopiannya Mercedes-Benz lah ya orang bilang. MG5 GT. Dan di situ ada 1 buah mobil elektrik yang kemarin cukup mencengangkan ketika harganya launching dengan kondisi CKD. Tapi di pameran ini bakal lebih banyak lagi harga-harga yang menarik dari mobil elektrik. Rally tadi dari booth MG, di sebelah sini ada Pertamina dengan beberapa jajaran. Ya, ini ada taksi Bluebird, kemudian tadi ada M4. Dan ya, ada beberapa motor gesit malah di situ ya. Dan ke sebelah kiri sedikit, di sini ada booth-nya dari Prestige Motor. Dan di sini menampilkan beberapa unit, diantaranya pastinya mobil listrik ya. Ada Tesla di belakang sana, dan juga di depannya ada Porsche. Wah, kita langsung aja masuk ke booth-nya BMW. Bukan BMW, Mini. Nah, ini kita sampai di booth-nya Mini. Mini di sini bawa Mini Countryman. Kita masuk sedikit yuk. Nah, ada juga Mini elektriknya ya, yang sayangnya range-nya belum begitu jangkauannya. Kemudian
Mini Countryman S dan Mini Cabrio, serta ada Clubman Vinyl Edition. Coba dilihat di sana deh. Nah, ini yang menarik nih. Persis di seberangnya bootnya Mini, kita ada Daihatsu yang sebetulnya nggak banyak line up baru ya, masih line up lama aja. Ada New Teriosnya, kemudian ada Rocky, ada Kayla, serta ada warna yang saya suka tuh untuk desainnya. Warna hijau gitu ya, manis banget. Nah ini ya, boot VinFast, yang mana ini brand dari Vietnam, dan ya harusnya Indonesia segera lah ya punya brand sendiri seperti ini. Dan di sini kita lagi mau lihat VinFast E34. Di sini ada Mang Ican yang sedang apa nih Mang? Mencerna desain atau apa nih Mang? Lagi menghayati, lagi seperti apa desain, apakah diterima dengan masyarakat Indonesia gitu. Namanya juga, ini pinternya ya, pakai E34 kayak BMW nggak sih? Jadi mindsetnya itu BMW ya? BMW E34 bener. Iya. Tapi memang VinFast ini semuanya serinya pakai angka emang ya? Pakai angka semua. Pakai angka semua. Iya. Tapi depannya ini unik, kan memang nggak ada grill ya kalau untuk elektrik ya? Ya. Tapi ada ciri khas VinFast-nya itu ya? Ya yang kayak burung gitu loh, ada chrome-nya gitu. Terbang. Iya, terbang. Mudah-mudahan dia bisa terbang di Indonesia juga ya. Amin, gitu kan. mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan Indonesia segera punya nih. Iya. Brand kayak Bener. gini ya. Banyak loh sekarang loh. Mobil listrik udah banyak. Dari Korea, dari Amerika juga ada. Oke. Dari Cina udah ada. Bener banget. Vietnam dong ini dong. Iya. Vietnam belum ada. Hebat. Indonesia gimana? Itu dia. Hebat loh. Mudah-mudahan ya. Mobil kayak gini. Bener. Hebat banget. Apalagi VinFast ini kan sampai ke Amerika sana ya? Iya. Sampai ke Amerika, Europe juga udah masuk. Europe udah gitu. masuk. Ya mudah-mudahan Indonesia soon. Pokoknya harus ada nih. Padahal negara tetangga loh. Dekat banget ya? Iya, dekat banget. Oke. Tapi desainnya lucu ya, split gini untuk headlamp depan. Ya. Dan tadi yang kita sempat ngobrol sedikit ya, bagian belakangnya agak mirip-mirip. Tahu nggak? Apalagi yang mirip? Apalagi? Nih, lihat nih. Livina nggak sih? Oh iya. Yang L11 tapinya. Bener, L11 ada lekukannya. L11 ada lekukan gini, ada cameh-camehnya di bagian bawah gini gitu kan. Mirip banget. Terus belakangnya ada ekstrelnya sedikit, gantry ya. Terus juga ada juke-nya, ada kicks-nya. Nissan Kicks, bener banget. Ini Nissan banget loh. Coba kalau diganti logonya Nissan, orang percaya. Iya sih. Iya. Bener. Iya. Ya tapi cuman desain ini nih yang justru mengkhawatirkan kadang nih Mang. Kayak Juke dulu ya, maksudnya hate or love it gitu loh. Iya. Bener-bener pilihan banget gitu. Iya, pilihan banget. Orang mungkin, suka banget atau enggak gitu. Iya, mungkin ini selera orang Vietnam. Bisa jadi. Tapi ya secara garis besar sebetulnya orang Indonesia tuh lebih suka desainnya orang Thailand. Ya enggak? Tapi nggak tahu juga, ini bisa diterima atau enggak, kita nggak tahu. Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Mudah-mudahan aja ya kita lihatnya di pasar nanti. Iya. Mang gitu. kecerutannya mana Mang? Nyumput kayaknya. Nyumput. Siapa turun? Iya, sami-sami. Ini dari Bandung soalnya, jadi kita bahasa Sunda sedikit. Sumuhun. Apun kap. Loh, itu salah. Thailand. Siapa turun Mang? Iya, sami-sami. Ke bagian dalam, wah joknya cukup empuk, tapi modelnya pocong. Empuk banget loh ini joknya. Karena saya duduk langsung ambles banget. Ya, serius ini empuk banget. Dan di tengah ini ada satu buah layar besar dengan tombol powernya di tengah ya. Dan ya, di sini shift knob-nya model puter-puter seperti khasnya mobil elektrik ya. Memang VinFast ini sudah belakangan ini mengkhususkan diri sebagai brand elektrifikasi gitu ya. Dan ini ya nggak ada yang nyala sih, jadi nggak disambungin. Cuma cara build quality ya so-so ya. Ini jujur sih bagian atasnya nih agak kurang ya, bagian atasnya nih. Jadi agak, nah ini aja goyang dan warna plastiknya agak terlihat murah sedikit sih. Nah kalau ke bagian belakang, wah lega sekali. Dan juga di sini ada tunneling, berarti ini penggerak roda belakang. Mungkin ya saya belum melihat detail sebetulnya untuk VinFast E34 ini. Kode bodinya yang bener kata Mang Ican sih, ini jadi kayak ingetin BMW, jadi gampang diingat. E34. Dan di sini semua headrestnya model pocong gitu ya. Walaupun di sini sudah ada ISOFIX-nya. Oke lah kalau untuk di bagian belakang, cukup enak di bagian sini gitu. Nah ini ya, ada satu buah kisi AC-nya. Ini cukup terbuka sih, artinya nggak ada cover apapun gitu ya. Ya kita lihat aja nanti harganya berapa. Ini ya, logo khasnya. V dengan burung terbangnya. Varian yang lebih kecilnya lagi ada VinFast 5 dibandingkan dengan tadi yang E34. Dan di sini ada Electrify Everyone, ada beberapa tanda tangan para influencer ya.
Dan kalau kita lihat, ini sebetulnya ya, dari samping ini ringnya ring 16, tapi kelihatannya cukup besar untuk bagian ruang dari bannya nih, atau ruang spakbornya gitu. Nah kalau kita masuk ke dalam, yuk kita lihat sedikit. Oke, kalau yang ini sama, materialnya juga bahannya mirip-mirip. Dan ya, kalau kita masuk sedikit, oke. Kalau ini lebih keras sih joknya dibandingkan yang tadi E34. E34 entah kenapa sangat enteng gitu ya. Dan di sini uniknya power outletnya ada di sebelah sini nih, di belakang dari persnelingnya. Ya kita tinggal tunggu aja deh dari harganya, apakah bisa bersaing terutama dengan produk dari China. Nah ya, kelihatan ya, ini lebih kecil ya. Dan ini justru sebentar, kalau tadi pocong, kalau ini malah enggak untuk headrest ya. Apakah ini yang harganya justru di atas? Kalau ngelihat secara dimensi ya, tuh kalau lihat yang hijau ya, kelihatan kan lebih besar gitu. Tapi tadi secara headrest justru malah pocong yang tadi. Ini kita lihat sedikit ke belakangnya. Oke. Wow, cukup lebar untuk ini ruang bagasinya, dan ini ada sedikit perbedaan ketinggian ya. Wah, menarik. Ini saya sih jujur pengen tahu harganya nih, secara ini brand dari tetangga dekat. Ini lucu ya konsepnya ya. Ada gambar-gambar tulisan tangan gitu. Gambaran, nggak tahu nih siapa, belum tahu saya. Tapi yang jelas konsepnya menarik. Pun ini yang paling futuristik secara total. Lihat aja nih, tuh handle pintunya aja ya. Menyerupai produk-produk dari Korea ataupun dari Amerika. Oh ya, ada panoramic sunroofnya. Panoramic roof mungkin tepatnya ya. Kita lihat depannya, desain depannya bagus deh. Kalau ngintip sedikit ke bagian sini, kita ngintip deket dulu. Nah, lihat tuh, layarnya bisa kelihatan jelas ya. Layarnya cukup besar dan bentuknya ngotak. Maksudnya persegi panjangnya ke kanan, nggak kayak Tesla gitu ke atas. Atau BYD sih, kalau BYD bisa diputer-puter ya. Saya jujur sih di antara ketiga unit yang ada sih, ini sih yang desainnya paling keren, paling futuristik dan paling masuk. Walaupun memang semuanya ya desainernya ya, sudah tahu ya, Pininfarina nih. Nah ini satu mobil terakhir yang ada adalah VinFast 6, yang mana ini juga desainnya saya suka dibandingkan E34 dengan VinFast 5-nya sih. Proporsionalnya oke, kemudian desain di sininya lebih manis ya. Nah lampunya tuh ya, bentuknya jauh lebih manis, agak tajam. Kalau yang tadi kan membulat gitu ya. Dan overall secara dimensi memang bagus. Cuman memang unit ini VinFast 6 maupun yang VinFast 7 itu masih di lock. Tandanya ya belum serius untuk masuk pasar. Mungkin yang akan di launching pertama adalah VinFast 5 dan juga yang E34. Nah, dari VinFast nih di sebelahnya ada Subaru. Subaru ya ada 4 line up tepatnya. Di sini ada WRX, kemudian WRX yang wagon dan juga BRZ serta Crosstrek. Ya, sedikit sih kalau di line up Subaru. Dan ke sebelah nih. Nanti kita lihat ke sebelah, ini ada EV yang cukup menarik, karena buat saya, ini saya suka banget sih untuk harganya. Mungkin sudah banyak beredar, ya Omoda E5. Lihat deh, aduh warnanya ya, warna biru, kemudian ya oke lah panel kayak ini sedikit perdebatan, tapi aura-aura vibes-nya seperti di pantai gitu ya. Dan warna biru di interior nih, mulai dari jok sampai dengan ornamen plastiknya ini nih yang menarik banget. Ngingetin era Eropa zaman dulu gitu ya. Suka ada warna-warna merah marun, ada warna biru untuk di bagian dashboardnya gitu ya. Hari pertama ini banyak loh, cukup banyak yang ngelihat dari unit ini. Masih sama sih bagian interiornya, cuman memang beda warna aja. Dan kita lihat ke depan. Ya ini ya, Omoda menghilangkan grillnya jadi sedikit lebih minimalis. Dan ini yang warna hitam. Di situ ada warna putih. Dan ya, di sini ada varian GT-nya yang mana masih menggunakan mesin bensin konvensional, turbo tentunya ya. Di sana masih ada juga Tiggo 8. Nah, selanjutnya ada Hyundai. Ya, Hyundai di sini membawa 3 buah mobil elektrifikasinya. Yang pertama ini ada mobil konsepnya, Hyundai 7, Ioniq 7 ya. Jadi kayaknya nih bakal ngelawan dari Kia EV9 sih. Terus kemudian di bagian belakang, ayo kita jalan. Di sini ada Ioniq 5 yang batik. Kelihatannya limited edition, nggak tahu, tapi nanti bakal berapa unit yang akan diberikan ke konsumen. Dan juga di sebelah sana. Ini ya, ada Kona
elektrik. Ya, kalau generasi pertamanya ada, ini udah langsung dihadirkan generasi terbarunya. Dan ya, kalau misalkan kalian udah mulai bosen mungkin ya, karena di jalan sudah terlalu banyak, Ioniq 5 ini bisa dipilih nih kalau elektrik. Sekarang kita ke line up yang standarnya aja yang ada di sana, kita lihat sedikit. Itu masih ada jajaran Santa Fe, kemudian ada Palisade, Ioniq 5 yang long range. Sebentar, velgnya. Oh, itu standar range kayaknya deh. Dan juga yang di sebelah sananya ada Ioniq 6. Dan seberangnya nih, wah, ini penantang yang cukup besar di bidang elektrifikasi, BYD yang baru saja meluncurkan dari unit mobilnya atau harganya tepatnya. Yuk kita cek aja di bagian sana.